Ih, orang mentang-mentang bawa supercar geber-geber, geber-geber terus. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue, Edo Utama. Hari ini gue mau nge-review mobil gue sendiri. Kenapa gue mau review mobil sendiri? Karena dari kemarin kita kontennya ngeran terus ya. Terus juga kebetulan temen-temen gue juga mobilnya lagi pada banyak yang di bengkel, pada belum selesai projectnya. Jadi karena nih mobil menurut gue udah selesai projectnya, udah final form, gue nggak mau apa-apain lagi. Jadi langsung aja kita review. Tapi sorry sebelumnya gue pakai sendal. Kenapa? Karena tadi gue abis ada luka lah di kaki, jadi gue nggak bisa pakai sepatu. Jadi gue mesti pakai sendal, gitu ya. Nah sekarang gue mau nge-review dulu di bagian tampak depannya. Mobilnya sih, wow. Kalau gue sih suka ya sama desainnya. Kenapa? Karena mobil ini tuh menurut gue masih ada desain-desain klasik-klasiknya gitu. By the way, ini mobil Ferrari California tahun 2013 HS30. Bedanya apa sama yang biasa? Yang sebelum 2013 ya, setahu gue itu bukan HS30. Yang HS30 itu keluarnya di 2012 akhir, 2013 sampai 2014 seingat gue. Karena abis dari sini itu bakalan naik ke yang turbo, California T namanya. Nah perbedaannya apa aja? Sebenarnya kalau dari tampak depan itu semua sama aja. Yang bikin beda itu di bagian handling, sama Ferrari itu bikin mobil ini lebih enteng 30 kilo. Dan horsepower-nya itu yang tadinya dari 460 naik jadi 490. Nah nanti kita bakal tes karena mobil ini juga udah ada modifikasi-modifikasi yang gue lakuin, tapi nanti gue akan jelasin ya. Sekarang kita ke bagian samping dulu ya. Nah, gue sekarang mau langsung jelasin juga bagian modifikasi apa yang udah gue lakuin. Yang pertama gue lakuin pasti pelek. Kenapa? Karena menurut gue mobil mau sebagus apapun, kalau peleknya standar sih gimana ya, kurang gitu ya. Karena gue demen modifikasi, jadi gue langsung ganti bagian pelek. Peleknya ini gue pakai BBS LM, ring 20, depannya 8,5, belakangnya 10. Ya bener, belakangnya 10,5. Ini itu ring 20, ET-nya ada di 36. Gue pakai bannya Pirelli 245, 35, 20. Terus di depannya itu pakai spacer 7 mili. Jadi dapat fitment seperti ini. By the way, kalau California itu suspensi standarnya udah coilover. Jadi cukup ganti pelek, kalian puter aja coilover, nggak perlu ganti aftermarket lagi buat mau ceperin mobil atau kalian mau ganti pairnya doang, springnya doang. Ya sebenarnya bisa ganti spring juga. Tapi kalau gue pikir nggak usah lah, toh mobil juga kita pakai juga bukan yang sehari-hari kita pakai gitu ya. Nah kita sekarang ke bagian belakang. Nah ini belakangnya ini lebarnya 10,5, ET-nya itu di 38. Nah tapi yang bikin beda itu spacernya. Spacernya ini gue pakai 2 cm. Spacernya 2 cm, lumayan tebel. Kenapa? Karena gue ngincer biar rada keluar ya dari fender ya. Tapi ini so far aman, mobil nggak pernah gesrot sama sekali karena juga gue nyetel tingginya nggak mau terlalu ceper. Sebenarnya masih bisa turun 1 atau 2 jari lagi sebenarnya bisa, tapi impactnya ya mobil jadi ceper banget. Apalagi waktu itu gue pernah, mungkin kalau kita jalannya ke daerah peak yang nggak terlalu banyak polisi tidur tinggi-tinggi sih aman ya. Oh iya, profile ban-nya itu belakang juga sama, pakai Pirelli juga 285, 35, 20. Beda sih ya. Cuman kalau gua sih overall suka banget sama fitmentnya. Mungkin kalau diceperin dikit sih bakal lebih manis lagi. Tapi impactnya ke ya itu, jadi lebih susah bawanya ya. Cuman gimana menurut kalian? Ferrari California dipakein BBS LM cakep atau enggak? Nah ini juga ada nih badge Pininfarina. Nah ini itu desainernya Ferrari di zamannya, karena dia itu udah nggak kerja sama Ferrari, tapi dia Pininfarina itu kerja sama Ferrari itu lumayan cukup lama ya, karena banyak banget desainnya yang udah
didesain sama dia sendiri gitu ya. Nah, sekarang gue mau ngejelasin lagi modifikasi apa yang udah gue lakuin. Waktu itu sih gue sempat PPF. PPF-nya di 3 step, tapi gue request dibikin di color. Jadi aslinya ini tuh warnanya kuning. Ini warnanya kuning, ini aslinya silver nih. Cuman kita PPS, bukan di PPF. Karena ini kan lekuk-lekuknya lumayan agak ribet gitu ya. Jadi kalau kita pakaiin PPF pasti bakalan susah, makanya di PPS. Ini juga aslinya warnanya kan oranye. Kenapa gue itemin begini? Ya gue mau nyolong-nyolong modifikasinya itu si Novitec. Jadi kalau Novitec itu spionnya agak black smoke gitu. Nah gue minta tolong coba deh cobain di black smoke. Dan menurut gue oke sih, hasilnya manis juga gitu. Oke, ini juga di PPF, cuman ya ada sedikit ya, wajar lah kalau PPF begini. Tapi sih nggak usah takut, kalau kalian PPF-nya di bengkel-bengkel yang terpercaya, biasanya mereka akan kasih warranty. Kayak gini nih, kemarin gue udah sempet bilang sih, PPF gue agak keangkat nih. Dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, bawa aja ke workshop. Cuman gue masih belum ada waktu untuk ke workshop ya. Nah, sekarang sebelumnya, oh ya kita ke belakang dulu nih. Karena di belakang juga ada modifikasi yang gue lakuin gitu ya. Oke. Sebenarnya mobilnya simple ya, nggak ada modifikasi yang cukup ekstrim, cuman gue ganti knalpot. Nah, knalpotnya itu nggak kelihatan karena knalpotnya itu di dalam. Jadi di sini tuh bener-bener tampak kayak OEM banget, bener-bener kayak standartan semuanya. Cuman di dalamnya itu gue udah ganti knalpot. Knalpotnya gue pakai FI exhaust. Menurut gue sih suaranya kenceng. Gue udah sangat puas sih ganti FI exhaust sih. By the way, ini knalpot itu jadi lucu ceritanya. Waktu pas gue ganti knalpot ini awal-awal, gue sempat ditawarin, valve-nya mau di open terus gak? Gue bilang, gas lah, open terus lah. Karena waktu itu masih norak kali ya, pertama-tama kali ganti mobil, udah gas aja, open aja valve-nya. Buset, itu berisik banget. Gue bahkan sampai kagak enak, tiap kali gue nyalain mobil, ada aja mobil tetangga tuh yang alarmnya bunyi. Itu gue sampai gak enak banget. Bahkan waktu itu sempet gue pas mau ngeran aja, sehari sebelumnya gue ngechat tetangga gue, bro sorry ya, besok gue jam 5, jam 6 gue mau nyalain mobil, sorry banget nih, anak lu udah bangun belum? Ya itu sih, akhirnya knalpotnya kita tutup lagi valve-nya, sekarang jadi jauh lebih enak. Mungkin berisiknya ada, tapi waktu pas pertama kali cold start nyala, mungkin sekitar 3-5 detik begitu nyala, dia langsung turun lagi. Jadi nggak terlalu berisik, waktu idle pun nggak berisik, dan di mobil pun kalau jalan, itu nggak berisik. Kenapa? Karena waktu di RPM 3000 ke atas, valve baru kebuka. Jadi valve baru nyala itu, knalpotnya baru berisik itu pas RPM udah 3000 ke atas. Jadi kalau kalian pakai ini mobil, jalan di macet-macetan pun nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Bisa sambil dengar lagu juga bisa. Kalau dulu sih fix nggak bisa. Gitu. Tapi ini mobil ada audio pun, gue nggak pernah nyalain sih. Sepanjang gue punya di mobil sih, gue nggak pernah nyetir nyalain audio sih. Kenapa ya? Gue ngincer suaranya gitu ya. Suaranya sih bener-bener bagus, gue suka. Oke, untuk desain bagian belakang, gue mau cerita nih ya. Awalnya, gue tuh suka California bagian depannya. Karena gue ngerasa, ya kayak tadi gue bilang, mobil ini kayak ada semi-semi klasiknya begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin ya. Yuk. Nah, ini gue sekalian jelasin kalian cara buka kap mesinnya di mana. Biasanya kan buka kap mesin di sini ya. Biasa buka di sini ya. Ini enggak, bukanya di sini nih, di tengah-tengah. Tuh. Ada tuas, tinggal dibuka. Yuk kita lihat ke depan. Nah, ini udah sistem pegas ya, jadi kalian nggak perlu pakai tiang-tiang lagi karena ini udah sistem pegas. Nah, mesinnya itu seperti ini. Mesinnya itu 4300 V8 NA. Nah, itu dia salah satunya kenapa gue pilih mobil ini. Karena dulu itu gue pakai mobil turbo. Gue pengen ngerasain suara yang bener-bener raw banget, suara yang bener-bener teriakannya tuh panjang banget. Ya, akhirnya terpilihlah mobil ini gitu. Karena waktu itu juga sebelumnya gue udah sempet cobain 458, gue kurang suka. Kenapa? Satu, menurut gue suspensinya lebih lumayan cukup keras ya, dibanding mobil ini jauh. Mobil ini bener-bener nyaman banget. Terus sama 458 itu
Udah sih sebenarnya isu gue cuman itu doang sih, suspensi keras sih. Cuman untuk suaranya ya oke lah, karena sama-sama NA ya, jadi 11-12 lah. Oke, mesinnya itu tadi gue udah jelasin ya, 490 horsepower, tapi mobil ini tuh udah ditune. Ditune berapa nanti gue akan kasih datanya di sini ya, karena mobil ini itu udah ditune ke stage 2. Karena gue udah ganti knalpotnya, gue ganti full exhaust system, FI exhaust, terus gue udah ganti air filter. Air filter itu gue pakai BMC. Apa yang gue rasakan, ya dibanding standar sih tenaganya lumayan berasa ya. Lumayan berasa, apalagi kalau udah di remap. Kalau dulu tuh sebelum di remap, bawahnya tuh kosong. Karena mau mesinnya NA, jadi tuh mungkin ngurutnya tuh agak lama ya. Beda sama mobil turbo yang langsung instan, begitu dia nge-hit di spoolnya langsung bus, mobilnya langsung jalan. Kalau ini tuh kayak perlu diurut gitu. Tapi semenjak gue ganti knalpot, terus gue ganti BMC air filter, dan gue remap, mobilnya jadi lebih kenceng sih. Berasa jauh lebih kenceng sih. Gitu ya. Oke, jadi mungkin tenaganya gue estimasi itu around 500 ya, seharusnya sih. Karena standarnya itu di 490. Sekarang kita ke bagian interiornya. Yuk. Nah guys, sekarang kita udah di bagian interiornya. Nah ini sengaja ya, biasanya kalau gue taruh di rumah, itu gue sarungin. Tapi karena kita buat keperluan video, ya kita buka dulu sarungnya. Nah, Ferrari California. Jadi mobil tahun 2013 tapi interiornya tuh masih wow. Menurut gua masih wow. Kenapa? Kayak karbon-karbonnya banyak banget. Apa mungkin karena ini HS30? Setahu gua tuh HS30 itu dia ada interior carbon package, contohnya di sininya karbon. Nah, tapi biasanya di sini ada logo kuda lagi ya. Cuman kalau yang kali ini nggak ada logo kuda. Terus di sininya karbon, ini karbon, pokoknya AC karbon semua, terus pintu karbon, handle pintu juga karbon. Soalnya setahu gua yang bukan HS30 itu warnanya silver, terus ini juga silver. Ya, yang karbon-karbon jadi silver gitu. Nah, gua suka banget sama perpaduan warnanya ya. Jadi depannya warna kuning, dalamnya warnanya hitam, terus ada stitching warna yellow. Menurut gua waktu orang pertama yang beli mobil ini, dia konfigurasinya menurut gue cakep. Karena biasanya yang paling common itu Ferrari California itu kebanyakan warna merah, Rosso Corsa ya. Warnanya Rosso Corsa, terus dalamnya itu yang interiornya coklat-coklat begitu. Nah itu paling common tuh. Terus bawahnya karpet dasarnya warnanya nih, yang ini nih. Warnanya merah biasanya. Cuman warnanya coklat juga, sorry. Bahkan ada yang merah juga sih. Waktu itu gue pernah ketemu yang warna eksterior hitam, dalamnya full merah. Itu juga cakep, itu juga bagus. Tapi yang paling common itu biasanya depannya merah, dalamnya coklat. Sampai sini-sininya coklat. Nah kenapa gue kurang suka warna seperti itu? Itu bakal cepet kotor. Kotornya kelihatan banget. Terus gue juga punya temen pakai Ferrari California, warna merah, interiornya coklat, tapi ininya setahu gue merah deh. Dan itu kelihatan banget, begitu kena kotor tuh susah banget dihilangin. Sedangkan ini hitam. Nah, itu dia gue sukanya. Jadi kalau misalkan ampe kotor pun nggak bakal kelihatan. Gitu ya. Lalu kita mau jelasin di bagian setirnya. Setirnya itu simple banget. Bener-bener di sisi sini itu ada di sen. Di sini itu wiper. Terus bagian lampu ada di sini. Terus, oh iya, klakson. Ini bukan klakson guys, ini tuh kosong. Ini tuh nggak bisa dipencet. Tuh, ini tuh nggak bisa dipencet. Klaksonnya di mana? Klaksonnya di sini. Tuh, kalian bisa pencet satu, pencet ini kiri kanan. Tuh, oke ya. Terus di sini juga mode berkendara. Mode berkendara itu di sini. Ini ada sport, ada comfort, ada ESC off. ESC off itu apa? Itu traction control off. Jadi gue nggak pernah nyalain sama sekali. Nggak pernah gue pindahin ke situ sama sekali. Kenapa? Karena ya gue juga bukan pembalap profesional. Gue juga bukan yang gila banget sama kecepatan. Ya jadi gue lebih baik tractionnya di off aja sih. Karena ini mobil penggerak roda belakang. Gue takutnya torsinya ketinggian, gue bejeknya kekencengan, mobilnya melintir. Ya itu jadi bahaya ya. Nggak cuma membahayakan diri kita sendiri, tapi membahayakan orang sekitar gitu.
Jadi ya udahlah, paling mentok kita sport aja. Jadi kalau mau nyaman ya di convert. Perbedaannya, bagian satu jelas di bagian suspensi berbeda, terus karakter mesinnya juga langsung berbeda. Tapi kalau gue sih biasanya gue sportin aja terus, karena suspensinya jadi jauh lebih keras. Ya lumayan mengaruh ke bagian kalau kita lagi nyetir, takutnya ada ini kan, polisi tidur atau jalanan nggak rata. Jadi gue lebih sering ke sport sih, gue jarang banget ke convert. Terus di sini ada tombol hazard, di sini AC-nya, di sini ada pengaturan yang buat sirkulasi udaranya, terus di sini derajatnya, semuanya di sini. Terus kalau kalian mau mundurin mobil, itu mesti pencet ini. Terus ini auto ini, jadi kalau pertama-tama kalau kita nyalain mobil ini, itu mobil langsung full auto semua. Jadi suspensinya, jadi transmisinya itu kalian tinggal pencet ini plus, ini min. Jadi tinggal tetek satu, dia kalau udah ke satu, udah tinggal gas. Tapi mobil ini kalau kalian udah masukin ke gigi satu, terus kalian nggak ngegas, mobilnya nggak bakal jalan. That's why kenapa banyak Ferrari itu yang kalau jalan di ketemu macet seolah-olah digeber sama dia. Kagak, emang begitu cara bawanya. Bukan seperti mobil pada umumnya yang begitu masuk ke D, lepas gas dia bakal jalan pelan-pelan. Enggak, mobil ini tuh harus digas. Begitu, lu gas, lu nggak ngegas, mobilnya juga jadi berhenti. That's why begitu ya, ini menurut gue pengetahuan umum yang takutnya orang-orang tuh ngira, orang mentang-mentang bawa supercar geber-geber terus. Sebenarnya enggak, sebenarnya emang dia kalau mau jalan mesti begitu. Gitu. Apalagi kalau suara knalpotnya kenceng banget gitu ya. Nanti gue akan jelasin begitu gue nyalain mobilnya. Terus di bagian sini ya ini buat kaca ya, terus ini bagian roof. Terus di sini ada air, sini lounge. Nah lounge ini untuk lounge control, tapi gue jujur nggak pernah pakai. Gue juga nggak mau pakai. Kenapa? Ya menurut gue tenaga udah cukup juga sih. Nggak perlu terlalu kenceng. Kalau lu emang mau nyari yang kenceng, ya belilah BMW M4 gitu. Itu udah jelas kenceng gitu. Atau BMW M3 yang seri G series, itu udah kenceng banget mobilnya. Bahkan gue bisa ngomong jujur, mobil ini yang harganya di kepala 2 gede sampai 3, itu speednya kalah sama Mercy C43. C43 itu sekarang aja harganya sudah satu kecil ya. Itu udah jauh. Jadi balik lagi, kalau kalian itu mau beli mobil, tujuannya apa? Kalau tujuannya memang buat kenceng-kenceng, ya mungkin kalian bisa beli BMW. Atau kalian sekalian beli GTR, atau beli Porsche 992 Turbo S gitu kan. Langsung yang jelas kenceng gitu. Tapi kalau kalian mau beli mobil ini bilangnya buat kenceng, enggak sih. Nah sempet juga kemarin gue ada acara ngeran sama DNC, terus ada orang yang komen, mobilnya, sini deh gue jokiin aja mobilnya. Mobilnya nggak bisa, yang bawa mungkin dia, intinya kayak bilangnya gue bego lah, nggak bisa bawanya lah gitu. Bro, bukan masalah itu bro. Satu, ya balik lagi, gue udah berkeluarga, gue harus inget keluarga gue di rumah. Gue mau nyetir 200, 250, 260, ini mobil sanggup. Cuman kalau terjadi kenapa-napa, anak istri gue gimana gitu ya. Terus juga kemarin itu kalau kalian perhatiin di video gue, mobilnya lari 220, jangan 220 dah, lari 200 aja, kaca udah pada geter gitu. Mungkin karena ini kali ya, Cabrio kali ya. Jadi bagian sininya tuh kacanya udah pada geter semua. Bener gak kameramen? Udah geter semua ya. Gila, itu yang bikin gue jadi takut gitu. Mobilnya mah bisa aja kenceng gitu. Cuman kalau kita lagi di dalam mobilnya, kita rasain mobilnya, kayak wah gila sih. Ibaratnya tuh kalau mobil ini bisa ngomong, di mobil udah teriak, ampun bos, ampun gitu. Ya mungkin juga karena mobil ini umurnya udah mau 12 tahun ya. Jadi memang udah umur lah. Tapi kalau buat kenceng, masih kenceng. Apalagi suaranya asik banget. Bahkan kemarin gue sempet malam-malam, gue nggak bikin videonya, gue ngeran sama temen gue berenem, terus gue ngetes lawan Porsche 718. Gue menang, ini mobil menang lawan 718. Cuman 718 pas kita udah selesai, kita ketemu gitu di titik kumpul terakhirnya, temen gue bilang, bro mobil lu knalpotnya kenceng banget bro. Gue bahkan sampai mischief katanya, karena gue nggak bisa dengar suara mesin mobil gue sampai segitunya gitu. Nah
Kalian penasaran seberapa kencengnya? Abis ini kita coba dB meter seberapa kenceng suaranya. Nah guys, tadi itu kita udah melakukan pengetesan ya pakai dB meter, suara knalpotnya seperti apa, besarnya seperti apa. Nah ini hasil yang didapat dari dB meter 128,4. Menurut gua sih lumayan cukup tinggi ya hasilnya ya. Tapi selama gua nge-review mobil, gua pernah ngetes itu paling tinggi kalau nggak salah di 130-an. Iya gak kameramen? Iya ya, sekitar 130-an. Tapi kita lupa mobilnya apa. Tapi mungkin coba nanti kita ulik-ulik lagi dari ini kita, file kita. Semoga dapet sih. Tapi ini angkanya 128 lumayan cukup tinggi sih menurut gua. Dan tadi itu kameramennya sampai tutup kuping. Sampai kaget katanya. Kenceng ya? Sakit ya? Lumayan. Waduh, apalagi lagi puasa lagi. Oke guys, mungkin begitu aja. Abis ini gue mau bawa mobilnya, mau kasih tahu kalian driving impressionnya seperti apa. Terus juga kita mau ada draggy test. Nah guys, sekarang gue udah lagi jalan-jalan, mau cobain suspensinya kayak gimana, bantingan mobilnya seperti apa. Seperti yang gue bilang tadi, mobil ini nyaman banget. Jadi kalau kalian punya nih mobil mau dipakai harian, kalau kalian yang nggak sayang kilometer, itu worth it banget. Oh iya, dan Ferrari itu mobil yang harus sering dipanasin. Jadi mobil ini itu nggak seperti mobil seperti Mercy, BMW, atau mobil-mobil pada yang lain umumnya ya. Kalau mobil mungkin kalau kalian punya Honda gitu ya, 1 bulan nggak dipanasin, atau Toyota gitu, 1 bulan nggak dipanasin, ya it's okay, nggak masalah. Tapi ini mobil 1 bulan nggak dipanasin, waduh. Mending sebelum nyalain doa dulu deh. Karena mobil ini aja gua dulu pakai Mercy 2 minggu, 3 minggu gua nggak nyalain mobil, gua nggak takut. Kayak biasa aja. Tapi mobil ini kayak 5 hari, 1 minggu nggak dinyalain, gua kepikiran banget sih. Aduh, mesti nyalain mobil nih, Begitu sih. Jadi mobil ini itu biasanya sih rutin 1 minggu sekali gue nyalain. Entah gue bawa jalan muter-muter komplek atau gue bawa jalan keliling PIK 2, atau gue pakai ngeran. Tapi karena belakangan ini kita lagi sering ngeran, jadi ya udah satu minggu gue pakai buat ngeran, habis itu nyampe rumah lagi, that's it, beres. Tapi kalau kayak lagi nggak ada ngeran ya, gue mungkin kayak gini aja, bawa muter gitu 1 putaran. Yang penting mobilnya jalan. Kenapa? Karena banyak juga mobil-mobil Ferrari itu yang kilometernya rendah-rendah tapi banyak trouble, itu banyak. Mobil itu banyak kayak gitu. Ya, kalau orang di luar negeri itu banyak yang kilometernya pada tinggi-tinggi, tapi mobilnya masih pada aman. Ya mungkin karena itu, mobilnya sering dipakai. Ya emang jelas mobilnya nggak ada masalah gitu. Jadi mobilnya sering-sering dipakai gitu. Dan kalau gua jujur, dari awal gue beli mobil ini itu udah dari bulan Agustus 2024 ya, sampai sekarang ini per video ini dibuat itu di bulan Maret pertengahan. Jadi udah berapa bulan tuh? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Udah sekitar 7-8 bulan ya gue pakai ini mobil ya. Kilometernya itu udah sekitar 1.600-an lah gue bawa nih mobil. Dan menurut gue 1.600 sih udah cukup lumayan banyak sih. Karena dulu gue pegang C43 2 tahun itu sekitar 2 tahun lebih gue pegang itu sekitar 5.000. Nah, oke, kita lanjut lagi driving impressionnya. Mobil ini bener nyaman. Jadi kalau soal driving impression, dari segi handling menurut gue itu 9, dari segi speed menurut gue mungkin 8 kali ya. Karena ini mobil jujur menurut gue nggak begitu kenceng. Cuman ya sensasi suaranya itu yang asik. Nah habis ini kita bakal mau draggy test biar kita tahu 0 ke 100-nya berapa. 1, 2...
Nah guys, itu dia hasil draginya. Udah didapat 0 ke 100 dapat di 5,08 detik. Memuaskan sih bagi gua. Karena kenapa? Karena ini mobil masih full auto tadi. Gue masih belum matiin autonya, masih belum gue bawa manual. Jadi tadi tuh seharusnya tuh dia di RPM 8.000 kan maksimal, dia shifting. Tapi karena ini auto, jadi mobilnya itu di 6.500-an udah shifting. Itu dia kenapa suaranya nggak sampai yang RPM 8.000-an ya. Kenapa? Karena gue juga sayang sama mobilnya. Gue sayang sama mobilnya. Jadi gue juga nggak mau yang sampai gue geber-geber maksimal begitu. Bodoh amat dah orang mau ngomong apa dah. Ya intinya gue sayang sama mobil gitu. Jadi gue juga di autoin aja gitu. Toh tadi di auto pun juga dapat hasilnya, angkanya lumayan memuaskan sih. Gue juga kaget sih ternyata dapat 5,08 detik sih. Wow, gue pikir bakal dapat di 6 lebih atau gimana gitu ya. Terus 402-nya itu dapat di 12,8 kalau nggak salah. Dapat di 12 komaan. Menurut gue juga masih oke. Karena ini mobil juga gue nyetirnya belum maksimal. Jadi seharusnya sih 12,5 sih harusnya dapat. Kalau misalkan kita tadi autonya kita matiin, terus juga ganti ban ya. Karena ini mobil juga bannya udah dibilang jelek banget, enggak. Tapi masih nggak baru gitu kan. Jadi mungkin kalau diganti bannya traksinya bakal lebih bagus lagi. Apalagi kalau misalkan gantinya ban yang memang untuk khusus track spec, menurut gue bakal lebih bagus lagi sih. Terus juga, tadi AC udah gue matiin juga sih. Jadi oke, begitu aja sih hasilnya menurut gue bagus. Oh iya, mungkin kalian semua bingung kenapa gue nggak buka kabrionya. Kalau gue ya, jujur sih males buka kabrio. Kenapa? Karena di Pick 2 itu lumayan agak kotor menurut gue udaranya karena masih jalan proyek kali ya. Jadi mungkin kalau mau buka sih gue lebih biasa buka kalau malam. Kalau sore-sore gini sih gue jarang buka. Terus gue juga kurang terlalu suka diliatin orang kalau kebuka-buka begitu. Jadi ya lebih baik tadi gue matiin aja sih. Gue tutup aja nggak gue buka gitu. Tapi ini sebenarnya bisa dibuka begitu. Cuman ya memang basicnya gue yang lagi nggak mau aja buat buka-buka begituan. Karena ya gitulah. Satu diliatin orang, gue nggak terlalu suka karena gue orangnya tuh sebenarnya nggak terlalu, bukan attention seeker gitu ya. Gue orangnya bukan seperti itu gitu. Oke guys, mungkin begitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya. Sekali lagi, gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Bagi yang merayakan, mungkin ini video ini memang sih dibuatnya sebelum Lebaran ya. Tapi seharusnya diedit, nanti tayangnya mungkin pas lagi mau Lebaran. Oke, mungkin begitu aja. See you on next video guys.